Baik, selanjutnya kita akan membahas simulasi ya. Simulasi perhitungan ketika seorang pegawai itu jabatannya berubah. Mau dia jabatannya naik jabatan atau turun jabatan. Udah pasti besaran TPP-nya juga berubah. Nah, berikut penjelasannya ini. Di sini dicontohkan dalam bentuk Excel ya. Eh, ini saya gedein lagi seperti ini biar kelihatan semua. Nah, contoh pada bulan Januari tahun 2025 jumlah hari kerjanya 20 dan besaran TPP-nya 1 juta untuk jabatan yang dimilikinya. Kemudian 1 juta ini dibagi pastinya. Jika dia ASN pasti kita hitung awal dari 800.000 ya, 80% karena dia ini maaf, kalau dia CPNS sudah pasti dia 800.000 karena 1 juta dia cuma nerima 80%-nya. Nah, karena dia seorang ASN dia nerima 1 juta. Oke. Baik, sampai sini dibagi untuk kinerja 60% yaitu 600.000 dan disiplin 40%. Selanjutnya di sini kita buat jumlah tidak masuk kerja itu 8 hari kerja. Nah, 8 hari kerja dia tidak masuk kerja bukan artian dia tidak masuk kerja ya. Karena kan ini dia pindah jabatan atau jabatan naik ya, jabatan naik di hari ke-9 otomatis berarti total 12 hari kerja. Nah, jadi yang 8 hari kerja ini adalah di jabatan yang baru. Selanjutnya di sini pemotongannya udah otomatis, dia diambil dari ini ya, 600.000 dibagi jumlah hari kerja di apa ya, dibagi 8 ya, dibagi 8 ini ya, seperti ini. Jadi hasil yang didapat dari pembagian ini ketika TPP disiplin TPP kinerja TTP kinerja ini produktivitas saja ya kita bilang ya. Produktivitas dia tidak mengisi laporan selama 8 hari kerja, otomatis dia mendapatkan pemotongan sebesar 240.000 8 hari kerja. Nah, kemudian pemotongan disiplinnya juga disesuaikan dengan besarannya. Dia 3% ya per 1 harinya. Jadi 3% dikali 8 hari kerja dikali per 1000. Nah, seperti ini. Oke. Sampai sini hasilnya yaitu 96.000. 336.000 totalnya TPP yang diterima. Kemudian dipotong PPh sesuai golongan ya. Kalau 5% ya. Ada 5%, ada 3%. Jadi ini otomatis dipotong sekian. Kemudian selanjutnya DPP terima adalah segini. Ini untuk jabatan pertama atau awal. Oke, kita masuk ke jabatan ketika dilantik. Nah, dia dilantik di hari ke-13. Di hari ke-13, jumlah hari kerja kan masih 20 hari kerja itu, 1 bulan itu. Nah, yang dia kerja di sini, yang jabatan di sini, itu dihitung di jabatan baru itu dihitung tidak masuk kerja. Jadi dia 12 hari kerja itu tidak masuk kerja. Nah, sama caranya, tetap nilai defaultnya itu awalnya nilai TPP-nya menyesuaikan dari besaran pagunya, karena di sini pagunya 2 juta yang baru, otomatis untuk kinerja sama disiplinnya juga angkanya berbeda, 1.200.000 dan 800.000. Nah, kemudian pemotongan disiplin caranya juga sama, didapatkan dari pembagian dari ini pemotongan kinerja yaitu produktivitas dari nilai besaran kinerja yang 60%, dia nanti dikali 100% dibagi jumlah hari kerja ya, jumlah hari kerja ini. Nah, jumlah tidak masuk kerja. Jadi otomatis mendapatkan nilai sebesar 720.000 untuk pemotongan kinerja atau produktivitas. Kemudian untuk pemotongan disiplin juga sama caranya seperti tadi. Selanjutnya dia otomatis menjumlahkan berapa total yang didapatkan, TPP yang terima, kemudian dipotong PPh, dan TPP yang diterima bersih berapa. Nah, di sini yang diterima bersih itu adalah 992.000 untuk jabatan barunya. Nah, di sini kondisinya 2 jabatan. Jadi, pada 1 bulan yang sama, kemudian dari nilai TPP terima jabatan pertama sama jabatan kedua sudah didapatkan hasilnya. Kemudian total diterima ketika jabatan ini digabungkan ya, total yang didapatkan adalah sebesar 1.573.000. Nah, jadi kalau ketika dia pegawai bebas berubah jabatannya, dia otomatis nanti bakal menyesuaikan sama di aplikasinya. Untuk perhitungan manualnya seperti ini, jadi ini bisa jadi pegangan seandainya ada validasi atau mau kita ngerasa kayak ada yang salah gitu. Nanti di sini bisa jadi
contoh perhitungan manualnya lah gitu. Oke, sampai sini saja ya. Terima kasih.